Halo semuanya, jadi di sini kami ingin menjelaskan mengenai DI Water System dengan grup member, satu Steven Tama dengan NIM 046, dua Martua Yerimia dengan NIM 045, tiga Firman Ardiansa dengan NIM 038, dan keempat Esther Samsir dengan NIM 052. Oke, next slide. DI Water atau Deionized Water. DI Water atau Deionized Water System adalah sebuah sistem pengolahan air yang dirancang untuk menghilangkan ion-ion yang terdapat di dalam air, sehingga menghasilkan air murni atau air bebas ion. Proses pengolahan air ini dilakukan untuk menggunakan teknologi deionisasi, yaitu suatu metode pengolahan air yang menggunakan resin ion exchange untuk menghilangkan ion-ion yang terkandung di dalam air tersebut. Nah, tujuan utama dari DI water system atau Deionized water system adalah untuk menghasilkan air murni atau pure water atau air yang bebas ion atau deionized water yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti industri, farmasi, kimia, elektronik, kosmetik, dan lain sebagainya. DI water system juga digunakan dalam berbagai industri seperti industri makanan, minuman, dan juga yang lain-lain. Air yang dihasilkan oleh sistem ini sangat murni dan bebas dari ion-ion yang dapat menyebabkan kerusakan atau masalah-masalah dalam produk-produk yang terbuat dari air tersebut. Oke, next slide. Baik, selanjutnya yaitu pompa air berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber air pump menuju filter. Pada umumnya, pompa air pada DE Water System terdiri dari dua jenis, yaitu pompa booster dan pompa transfer. Pompa booster digunakan untuk meningkatkan tekanan air yang masuk ke sistem dan membantu mempercepat aliran air melalui sistem. Sementara itu, pompa transfer digunakan untuk mengalirkan air dari satu tangki ke tangki lainnya. Fungsi untuk membantu menjaga kestabilan air dan tekanan air dalam sistem agar dapat bekerja secara optimal. Lanjut ke filter. Yang pertama ada pre-filter, memiliki peran untuk menyaring partikel-partikel besar seperti kerak ataupun endapan yang terdapat pada air yang diolah. Hal ini bertujuan untuk melindungi membran osmosis terbalik agar tidak cepat rusak. Yang kedua itu ada carbon filter, berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa, dan warna yang tidak diinginkan pada air. Selanjutnya filter sediment filter, yaitu untuk menghilangkan partikel-partikel halus yang masih tersisa setelah melalui pre-filter. Selanjutnya, reverse osmosis membran berperan sebagai filter utama dalam DI water system. Reverse osmosis membran menggunakan tekanan untuk memisahkan ion-ion dari filter air. Filter ini mampu menghilangkan hingga 99% kontaminan seperti garam, mineral, dan ion-ion lainnya yang terdapat di dalam air. Selanjutnya, tangki air pada DI water system. Tangki air digunakan untuk menyimpan air murni yang telah melalui proses deionisasi dan atau osmosis terbalik, sehingga dapat digunakan kapan saja tanpa perlu memproses air dari awal lagi. Berikut adalah fungsi dari tangki air pada sistem DI water, yaitu yang pertama menyimpan air murni, yang kedua untuk menjaga tekanan air, yang ketiga untuk mempermudah distribusi air, yang keempat untuk mencegah kontaminasi, dan yang terakhir untuk menghemat waktu dan biaya. Oke, baik. Selanjutnya adalah flow skematik dari DE water. Yang pertama, air masuk melalui tap water inlet
yaitu sebagai saluran masuk air yang masuk melalui 3 tangki, yaitu PP spoon Faber cartridge dan aktif carbon cartridge. Ketiga tangki ini berfungsi menghilangkan kotoran-kotoran yang terdapat dalam air sebelum masuk ke dalam sistem pengolahan air, terutama pada filter karbon itu berfungsi menghilangkan klorin. Setelah air diproses melalui 3 tangki ini, kemudian masuk melalui pump. Sebelum masuk ke pump ada 2 alat di sini, yaitu ada low pressure valve dan solenoid valve. Kedua alat ini berfungsi untuk mengatur kecepatan air mengalir dan memberhentikan air mengalir atau menghidupkan air mengalir menuju ke filter selanjutnya. Kemudian di pump ini, pump atau pompa itu berfungsi sebagai alat yang memindahkan suatu cairan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. Kenaikan tekanan cairan tersebut digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengaliran. Hambatan-hambatan pengaliran itu dapat berupa perbedaan tekanan, perbedaan ketinggian, atau hambatan gesek. Kemudian setelah masuk melalui pump, masuk ke melalui reverse osmosis membran. Air yang masuk melalui reverse osmosis membran itu air diproses berfungsi untuk memisahkan air dari ion-ion dan partikel-partikel kecil dalam air. Setelah melewati reverse osmosis membran, itu ada katup solenoid dan juga ada katup ada yang menuju drain dan ada yang menuju sebelum melalui mixed bed resin change ada katup high pressure valve. Ketika air masuk ke dalam mixed bed resin cartridge, alat ini mampu menghasilkan air murni dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Dan di dalam mesin bed resin exchange itu terdiri dari kolom resin ion exchange yang mengandung resin kation dan resin anion yang dicampur bersama. Kemudian setelah itu air yang sudah melalui mesin bed resin cartridge itu dilalui oleh bulk valve, dan sebelumnya juga dilalui oleh bulk valve, yang dimana bulk valve ini memiliki fungsi sebagai alat pengendalian aliran fluida. Aliran fluida dapat dikendalikan dengan memutar ball dengan handle untuk membuka atau menutup aliran fluida. Kemudian keluar dari DI water outlet. Oke. Oke, sekian presentasi ataupun sedikit video singkat yang dapat kelompok kami berikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. God bless all.